siang, perkenalkan nama saya Putu Devi Karismasari Eskep. NIM 219032495028. Saya guru SMK Negeri 4 Negara sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Program studi keperawatan. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, hari Senin, saya melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan tema Tanaman Obat Keluarga. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Untuk link absen sudah Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Silahkan dicek. Silahkan melakukan absensi terlebih dahulu. Baik, setelah Ibu cek, sudah ada 17 siswa yang absen. Sambil menunggu, ya, Ibu akan mulai kegiatan hari ini. Jadi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan doa dulu. Silahkan untuk ketua kelas, dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya sudah memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Ibu akan share screen dulu ya. Jadi ini untuk memberi persepsi bagi kalian untuk mengetahui materi apa yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Baik, sudah bisa dilihat di sana. Silahkan diamati gambar tersebut, ya. Dari gambar tersebut, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tanaman obat, Bu. Baik, tanaman obat, ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tanaman obat itu sendiri? Saya, Bu. Ya, silahkan Linda. Tanaman obat adalah segala jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk memelihara kesehatan maupun mengobati suatu penyakit. Baik, benar ya. Jadi, untuk tanaman obat itu adalah semua tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, berkisar dari yang terlihat oleh mata hingga yang nampak di bawah mikroskop. Jadi, secara umum tanaman obat keluarga merupakan segala jenis tumbuhan ya yang mempunyai khasiat atau kegunaan sebagai obat. Ya, pernah nggak kalian memperhatikan di lingkungan sekitar rumah kalian? Kira-kira ada tanaman obat apa saja? Sirih, Bu. Oke, daun sirih. Terus apa lagi? Tanaman kumis kucing, Bu. Kumis kucing. Baik, yang lainnya? Kira-kira di sekitar rumah kalian ada tanaman obat apa lagi? Yang pernah kalian lihat? Kunyit, Bu. Kunyit, sereh, iya. Jadi benar ya. Jadi untuk tanaman-tanaman obat yang kalian sebutkan tadi, seperti daun sirih, kemudian ada tanaman kumis kucing, kemudian ada kunyit, ada sereh. Itu salah satunya adalah termasuk tanaman-tanaman obat
untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang tanaman obat keluarga. Jadi kita masuk di KD 3.7, memahami tanaman obat keluarga. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama ya, jadi setelah kalian mempelajari bahan ajar maupun materi PowerPoint yang sudah Ibu share di Google Classroom, jadi peserta didik mampu memahami konsep tanaman obat keluarga dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua, nanti Ibu akan berikan tayangan kasus ya tentang tanaman obat keluarga. Dengan mengamati tayangan video tersebut, peserta didik mampu menentukan manfaat dari jenis dan bagian tanaman obat keluarga dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, nanti peserta didik ya dengan melakukan diskusi, menggali informasi, mampu menganalisis cara pengolahan tanaman obat dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang terakhir, nanti diharapkan peserta didik secara berkelompok mampu membuat produk pengolahan tanaman obat dengan tepat. Jadi untuk kegiatan hari ini, ya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang materi tanaman obat keluarga dengan 4 tujuan tadi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ya, jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok nanti. Nanti Ibu akan share di WA group untuk nama-nama kelompoknya. Kemudian Ibu akan berikan link untuk grup WA ya dari masing-masing kelompok. Silakan masuk di kelompok WA group masing-masing. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi di sana selama 20 menit ya. Untuk melakukan diskusi sesuai dengan lembar LKPD yang sudah Ibu kirimkan di link Google Classroom, bisa dibuka di sana. Jadi lembar LKPD tersebut akan menjadi acuan kalian untuk melakukan diskusi ya. Kemudian setelah 20 menit kita kembali lagi di Zoom untuk melakukan presentasi, dan di akhir kegiatan seperti biasa kita akan lakukan post test. Seperti itu. Ya, jadi nanti Ibu akan kirimkan link soal post testnya di Google Classroom. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Kalau tidak, silahkan masuk ke WA group ya. Jadi kita lanjut untuk melakukan diskusi di WA group. Ya, silahkan Baik, Bu. masuk ke WA group.
siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Baik, karena waktu diskusi telah selesai ya. Jadi setelah 20 menit kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan tadi di WA Group. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana? Sudah semua siap untuk hasil diskusinya yang akan dipresentasikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi karena sudah siap semua, ya, Ibu akan mulai untuk presentasi hari ini. Ibu persilahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agusti Ayu Kaliwasmira Marani. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil dan analisis yang telah kami buat. Hasil dan analisis tentang tanaman obat keluarga, yaitu tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya aloe vera, tanaman yang cukup banyak ditemui di wilayah Indonesia. Tanaman satu ini dipercaya memiliki beragam bagi tubuh. Manfaat lidah buaya tersebut banyak digunakan untuk pengobatan serta perawat kulit manusia. Kemudian, adapun program pengembangan pusat pengolahan yaitu pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya melestarikan warisan leluhur tersebut, di antaranya yaitu dengan program pengembangan pusat pengolahan pasca panen tanaman obat dan disediakannya layanan unggulan kesehatan tradisional integrasi di rumah sakit. Adapun proses pengolahan tersebut yaitu 1. Tanaman ditimbang berdasarkan nama jenis tanaman, tanggal masuk, total berat, dan keterangan. 2. Adapun ruang sortasi, bahasa yang bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman yang tidak diinginkan dari bahan simplicia. 3. Ruang sortis, cucu dan iris simplicia. Tahapannya, pengumpulan bahan baku, sortasi basah untuk memisahkan bahan yang tidak berguna, pencucian, pengubahan bentuk atau pengirisan, pengeringan, sortasi kering atau memisahkan bagian-bagian yang tidak diinginkan, dan pengemasan penyimpanan. 4. Ruang in progress kontrol bertujuan sebagai pengontrol perawatan dan pengecekan lingkungan produksi. 5. Ruang pengemas primer, hasil produksi kemudian dikemas dan ditimbang dengan baik. 6. Ruang giling atau penyerbukan. Hasil produksi tersebut digiling hingga menjadi sebuah butiran kecil. Work in process. Kemudian hasil produksi tersebut disimpan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ibu berikan kesempatan bagi teman-temannya atau kelompok lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditanggapi. Silahkan, Ibu berikan waktunya. Saya, Bu. Ya, silakan untuk Priyana. Apa saja kandungan vitamin yang terdapat pada tanaman lidah buaya? Silahkan untuk kelompok 1 jika mau menanggapi Baik, Bu. langsung. Lidah buaya memiliki banyak kandungan vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, E, choline inositol, hingga folic acid. Sekian, terima kasih. Jadi ada banyak kandungan ya yang ada di aloe vera. Tadi sudah disebutkan oleh Linda. Bagaimana untuk Priyana? Sudah bisa menerima dari hasil jawabannya? Sudah, Bu. Silahkan untuk kelompok 1. Siapa yang mau menyimpulkan untuk hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan untuk Nia. Disampaikan hasil diskusi kelompok 1. Baik, terima kasih. Di sini kesimpulan dari kelompok kami yaitu
Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Lidah buaya banyak ditemukan dalam produk seperti minuman, olesan untuk kulit, kosmetik, atau obat luar untuk luka bakar. Walaupun banyak digunakan secara tradisional maupun komersial, uji klinis terhadap tanaman ini belum membuktikan keefektifan atau keamanan ekstrak lidah buaya untuk pengobatan maupun kecantikan. Di balik manfaat lidah buaya, nyatanya tanaman ini memungkinkan efek negatif pada wanita hamil dan menyusui, anak kecil pada usia di bawah 12 tahun, pasien dengan penyakit radang usus besar, dan pasien usia lanjut yang mengalami gangguan usus. Itu sebabnya selalu konsultasikan ke dokter sebelum menggunakan lidah buaya sebagai obat herbal. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya sudah menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai tanaman obat lidah buaya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan waktunya untuk presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tanaman obat. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak keragaman hayati. Salah satunya adalah tanaman obat. Indonesia memiliki potensi tanaman berkhasiat obat cukup besar dan menempati urutan kedua setelah Brazil. Sekitar 180 spesies yang telah digunakan untuk berbagai keperluan industri, obat, dan jamu. Salah satunya ialah buah manggis. Tanaman yang memiliki nama Latin Garcinia mangostana adalah anggota famili Clusiaceae dan genus Garcinia. Garcinia adalah genus besar yang terdiri dari 400 spesies yang berasal dari India Timur, Semenanjung Melayu, dan dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Buah yang memiliki rasa asam dan manis yang khas ini memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kulit, mencegah penyakit kanker, dan masih banyak lagi. Seluruh bagian dari buah manggis memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Ada beragam nutrisi yang terkandung dalam buah manggis, di antaranya vitamin C, vitamin B, magnesium, pantones, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya juga ya. Jadi sudah menyampaikan hasil diskusi di sini dari tanaman obat manggis di sana. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi, silahkan. Ibu persilahkan waktunya. Saya, Bu. Iya, silahkan. Nia. Untuk manfaat dari kulit manggis itu apa? Pertanyaan dari Nia, manfaat ya dari kulit manggis itu apa saja? Mungkin kandungan yang ada di kulit manggis kira-kira bisa menyembuhkan untuk penyakit apa saja. Bagaimana untuk kelompok 2? Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan dia. Saya. Ada berbagai manfaat kulit manggis untuk kesehatan, yaitu mengurangi peradangan, menurunkan kadar kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, mengontrol gula darah, dan memperkuat daya tahan tubuh. Bagaimana untuk Nia? Sudah bisa diterima? Sudah, Bu. Ya. Jadi kita lanjutkan untuk membacakan hasil kesimpulan. Silahkan dari kelompok 2 dibacakan untuk kesimpulannya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2. Seluruh bagian dari kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Ada berbagai nutrisi yang terkandung dalam buah manggis.
di antaranya vitamin C, vitamin B, kolta, magnesium, dan astronat. Sejauh ini, pemanfaatan kulit manggis hanya untuk menyematkan kulit, obat tradisional, dan bahan pembuat zat anti karat, serta perwarna tekstil. Kulit buah manggis diketahui mengandung senyawa astrogen sebagai antioksida, antiproliferatif, dan antimikrobial yang tidak ditemukan pada buah-buah lainnya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan untuk kelompok 2 ya. Jadi tadi sudah menyimpulkan ada berbagai macam kandungan-kandungan yang ada di kulit manggis yang sangat berkhasiat ya, bermanfaat untuk pengobatan. Ya, kita lanjutkan lagi untuk presentasinya. Ibu persilahkan waktunya untuk kelompok 3. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Eka dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dan analisis dari kelompok kami. Buah sirsak termasuk dalam famili Anonaceae yang termasuk jenis tanaman obat herbal. Manfaat sirsak antara lain menjaga imunitas tubuh. Manfaat buah sirsak yang pertama adalah adanya molekul dengan sifat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan atom tidak stabil yang dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit berbahaya. 2. Sebagai antibakteri, salah satu penelitian untuk membuktikan manfaat buah sirsak satu ini dilakukan pada berbagai jenis bakteri penyebab penyakit mulut. Hasilnya, sirsak mampu secara efektif membunuh berbagai jenis bakteri termasuk yang menyebabkan radang gusi, kerusakan gigi, dan infeksi jamur. Ketiga, meningkatkan kesehatan pencernaan. Ini dikarenakan kandungan serat sirsak baik dan juga dalam jumlah tinggi persajiannya. Melansir Prevention, satu cangkir buah sirsak sama dengan 7,4 gram serat. Kemudian menstabilkan tekanan darah. Yang selanjutnya meningkatkan kesehatan mata. Yang terakhir sebagai kesehatan kulit. Sirsak memiliki manfaat dan khasiat dalam mengurangi garis-garis kerutan serta mengurangi gejala penuaan kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik ya. Kemudian Ibu berikan kesempatan lagi buat teman-temannya yang lain, mungkin masih ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan yang belum mengerti, silahkan Ibu berikan waktunya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk apa adanya pengolahan dalam pemanfaatan buah atau daun sirsak sebagai obat herbal? Untuk pertanyaan dari Fani tadi ya, untuk kelompok 3, bagaimana dari kelompok 3? Ada yang bisa menanggapi pertanyaannya? Ya, silahkan Devina. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 adalah, dengan adanya pengolahan, kandungan obat dalam sirsak bisa kita optimalkan. Dosisnya tertakar, lebih mudah diserap tubuh, dan lebih mudah saat dikonsumsi. Itu saja jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Devina ya. Jadi untuk kandungan-kandungan yang ada di sirsak itu mungkin lebih mudah untuk diserap oleh tubuh sehingga memudahkan ya untuk manfaatnya dalam kesembuhan atau pengobatan. Silahkan disimpulkan dulu untuk hasil diskusi dari kelompok 3. Saya, Bu. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah
Tanaman obat keluarga mempunyai berbagai macam manfaat. Contohnya buah sirsa, mulai dari menjaga imunitas, kesehatan kulit, menghilangkan stres, melancarkan pencernaan, melawan sel kanker, dan masih banyak lagi. Dengan segudang manfaat yang disumbangkan oleh buah sirsa, harus kita memanfaatkan dengan baik. Tanaman obat keluarga mudah didapatkan, murah, dan tidak memiliki efek samping. Kandungannya yang organik menjadikan tanaman obat ini aman untuk konsumsi jangka panjang. Pengolahannya pun sederhana, bisa dengan cara direbus daunnya atau memakan buahnya secara langsung. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan dengan baik ya. Kita berikan aplaus dulu bagi untuk kelompok 2 tadi ya, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan, kemudian sudah menyampaikan kesimpulan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk kelompok 4. Ibu persilahkan untuk waktunya, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang daun sirih. Daun sirih memiliki nama Latin yaitu Piper beetle. Manfaat dari daun sirih yaitu menghentikan pendarahan, sebagai menghilangkan bau mulut, obat tekanan darah tinggi. Daun sirih termasuk dalam jenis tanaman obat herbal. Daun sirih sudah dijadikan obat herbal sejak dahulu kala. Umumnya, daun sirih digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati sakit mata. Mengutip dari buku berjudul Khasiat dan Manfaat Daun Sirih, Obat Mujarab dari Masa ke Masa, karya Rini Damayanti Muljanto, daun sirih merupakan tanaman yang tumbuh merambat. Daun sirih efektif menyembuhkan sejumlah penyakit karena mengandung banyak senyawa aktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Daun sirih mengandung minyak atsiri yang terdiri dari beta-fenol, kafikol, sesquiterpen, hidroksikafikol, kafibetol, estragol, eugenol, dan carfacrol. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, tanaman obat akan melalui proses pengolahan dari produksi pusat. Produksi akan melewati beberapa tahapan yaitu sortir, cuci, iris, dan simplisia. Lalu bahan akan masuk ke ruang antar barang, kemudian ruang pengeringan oven, dan sortasi kering di mana bahan akan dikeringkan menggunakan oven. Selanjutnya, bahan akan masuk ke ruang in-process control, lalu masuk ke ruang pengemasan untuk dikemas. Selanjutnya, bahan akan masuk ke ruang giling atau penyerbukan di mana bahan akan dihaluskan lalu dikemas kembali. Terakhir, bahan akan masuk ke ruang work in progress atau WIP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik juga. Untuk sekarang Ibu buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya yang lain. Silahkan, Saya, Ibu. Bu. Silahkan. Iya, silahkan Risti. Apa saja manfaat dari tanaman obat daun sirih? Baik, dari kelompok 4, siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menjawab pertanyaan dari Risti. Manfaat dari daun sirih yaitu menghentikan pendarahan, sebagai obat batuk, menghilangkan bau mulut, serta obat tekanan darah tinggi. Pertanyaannya tadi, bagaimana sudah bisa diterima untuk jawabannya? Sudah, Bu. Ibu ucapkan terima kasih karena semua kelompok dari 4 kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, ya. Kemudian semua siswa juga sudah aktif di sini. Ada yang bertanya, kemudian juga sudah ada yang menanggapi. Dan dari masing-masing kelompok juga sudah menyampaikan kesimpulannya dengan baik, ya. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, ya.
Jadi Ibu di sini ingin mereview dari 4 kelompok tadi sudah menyampaikan manfaat dan kegunaannya dari masing-masing analisis. Di mana dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan analisis dari hasil diskusi tanaman lidah buaya. Kemudian untuk kelompok 2 juga sudah menyampaikan hasil analisis dari diskusi tanaman manggis, ya, dari buah manggis, kandungan kulit manggis. Kemudian dari kelompok 3 juga tadi sudah menyampaikan dari hasil analisisnya ya tentang tanaman obat, daun sirsak dan buah sirsak di sini. Untuk kelompok 4 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya dari hasil analisisnya ya. Di sini tentang manfaat dari daun sirih. Nah, di sini Ibu ingin menambahkan sedikit materi. Jadi silahkan diperhatikan dulu ya. Proses produksi dan pengolahan tanaman obat di sini kalian bisa lihat ya. Jadi di sini berupa video. Bisa dilihat? Diperhatikan. Mungkin ada sudah menonton sebelumnya karena sudah Ibu share di Google Classroom ya. Jadi ini salah satu proses produksi atau pengolahan tanaman obat yang ada di Provinsi Bali. Ini masih pada tahap sortirasi basah ya namanya ya. Baik, ini ada tanaman jenis ya, tanaman obat dari akarnya itu ada kunyit di sana, bisa dilihat. Kemudian sebelumnya tadi ya, ini ada daun pakis, kemudian ada temulawak ya, ini temulawak. Setelah proses pencucian, kemudian pengirisan, sekarang masuk ke proses pengeringan. Ya, setelah kering, disortirasi kering lagi, jadi dimasukkan ke dalam oven ya untuk sterilisasi, jadi mensterilkan tanaman-tanaman obat yang sudah melalui proses pengeringan tadi. Untuk prosesnya tadi sudah dilihat dari tahapan sortirasi basah, kemudian pencucian sampai dengan pengemasan ya, melalui proses ekstraksi juga. Kemudian setelah itu untuk cara pengolahannya tadi melalui tayangan video juga sudah kalian tonton ya. Jadi ada 8 proses di sini. Ya, jadi sortirasi basah, kemudian sampai dengan sortirasi kering, penyimpanan dan akhirnya distribusi atau penjualan untuk dikonsumsi di masyarakat. Baik, sekian tambahan materi dari Ibu. Jadi ya, Ibu ucapkan terima kasih di sini karena sudah memperhatikan untuk tambahan materinya. Nah, setelah Ibu berikan tambahan materi, mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya, Bu, Iya, silahkan. untuk proses penyembuhan,
penyakit, apakah tanaman obat keluarga ini boleh dikonsumsi secara terus-menerus, Bu? Sebaiknya tetap dengan batasan-batasan ya, atau dengan jumlah yang disesuaikan untuk konsumsi dari tanaman-tanaman obat herbal di sini. Ya, jadi tadi setelah hasil diskusi dari teman-temannya, kemudian juga ada beberapa tambahan teori atau materi dari Ibu. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk hasil pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, silahkan untuk Risti, silahkan disampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, pengertian tanaman obat keluarga adalah segala jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk memelihara kesehatan maupun mengobati suatu penyakit. Dari kasus yang ditemukan dalam tayangan video di mana adanya mitos dan fakta dari manfaat daun sirsak, yaitu fakta bahwa air rebusan daun sirsak dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dan mengkonsumsi buah sirsak baik untuk kesehatan usus karena 100 gram buah sirsak mengandung air, vitamin C, serat, zinc yang membantu meregenerasikan fungsi usus. Sedangkan daun sirsak dalam meringankan nyeri punggung dan menurunkan kolesterol dalam darah masih merupakan mitos karena belum teruji klinis dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Setelah itu, kelebihan dari mengkonsumsi tanaman obat adalah tidak adanya efek samping seperti obat kimia, di mana obat tersebut dapat dikonsumsi melalui pengolahan, pengeringan, maupun perubahan untuk menjadi serbuk. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Risti, ya, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan pendapatnya. Seperti di awal tadi, Ibu ingatkan kembali, jadi untuk hasil diskusinya silahkan salin di dalam lembar LKPD, ya. Kemudian dikirimkan ke link pengiriman tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kemudian di awal tadi juga sudah Ibu sampaikan bahwa di akhir kegiatan akan dilakukan kegiatan post-test di sini. Ya. Baik, untuk soal post-test juga sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi silahkan nanti dibuka untuk Google Classroom-nya, kemudian dijawab untuk post-testnya di sana. Untuk waktu pengerjaannya itu adalah 10 menit. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri kegiatannya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya. Jadi kita akhiri kegiatan hari ini. Di awal kita sudah memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Jadi silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin dulu untuk doa penutup hari ini. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, ya, dengan baik. Ibu tutup kegiatan. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu.